semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, jangan lupa untuk menonton videonya dari awal sampai selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 4. Ya, masih mengenai kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, anak-anak seperti biasa, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, Bu Tini akan memimpin. Anak-anak silahkan ikut membaca doa yang ada di layar dari rumah masing-masing. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, anak-anak siapa yang masih ingat? Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai saran dan penyelesaian masalah. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai langkah-langkah, ya, langkah-langkah cara membuat prakarya tiruan hewan ikan. Lalu yang ketiga kita sudah belajar pasangan bilangan yang memiliki hasil bagi yang sama. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 4 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu cara memilih jajanan yang sehat. Lalu yang kedua, saran dan penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, anak-anak, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu ciri-ciri jajanan yang sehat. Nah, seperti apa itu ciri-ciri jajanan sehat? Nah, yang pertama, yaitu jajanan mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh. Ya, macam-macam zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, misalnya seperti yang ada di layar. Ada karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Nah, jajanan yang sehat itu jajanan harus mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh. Tidak harus semua, tapi bisa beberapa. Atau bisa salah satu saja, yang penting ada gizinya. Lalu yang kedua, jajanan diletakkan pada wadah yang bersih. Ya, ini contoh yang ada di layar adalah contoh bungkus untuk kentang goreng. Nah, ini bungkusnya kalau dilihat ini bungkusnya bersih. Nah, lalu yang ketiga, jajanan dijual di tempat yang bersih. Nah, jadi sebelum anak-anak ingin beli jajan, dilihat dulu tempatnya apakah bersih atau tidak. Kalau tidak, lebih baik cari yang tempatnya memang bersih. Lalu yang keempat, jajanan tidak dihinggapi lalat. Ya, karena lalat ini bisa membawa kotoran. Nah, kalau lalat ini hingga pada makanan, maka makanannya bisa terkena kotoran yang dibawa oleh lalatnya. Lalu yang kelima, jajanan tidak berwarna mencolok.
Ya, karena kalau warnanya terlalu mencolok itu biasanya menggunakan pewarna buatan. Nah, itu kurang baik untuk tubuh. Lalu yang keenam, jajanan tidak memiliki rasa yang tajam atau berlebih. Ya, karena jajanan yang memiliki rasa yang berlebih itu biasanya karena banyak mengandung bahan yang tidak sehat. Ya. Lalu yang ketujuh, jajanan tidak mengandung bahan pengawet dan pewarna buatan. Ini contoh jajanan-jajanan pasar ya, yang tidak mengandung pengawet atau pewarna buatan. Nah, selanjutnya adalah cara untuk memilih jajanan yang sehat. Cara yang pertama adalah memperhatikan wadah jajanan. Ya, seperti dijelaskan tadi, harus memilih wadah yang bersih. Dan kalau bisa, pilih yang bungkusnya itu rapat. Lalu yang kedua, memperhatikan kebersihan tempat menjual jajanan. Ya, tempat menjual jajanan ini hendaknya berada di ruang yang tertutup, lalu tempatnya bersih, sehingga terhindar dari debu. Lalu yang ketiga, memperhatikan warna jajanan. Ya, jajanan yang warnanya terlalu mencolok itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, biasanya mengandung pewarna buatan. Lalu yang keempat, memperhatikan rasa jajanan yang tidak terlalu tajam. Ya, kalau rasanya terlalu tajam itu biasanya disebabkan karena banyak penyedap rasanya. Nah, kalau terlalu banyak itu tidak baik untuk tubuh. Lalu yang kelima, memperhatikan bungkus jajanan. Nah, sebaiknya ini hindari penggunaan bungkus dari plastik, kertas bertinta, dan juga styrofoam. Ya, makanan panas dengan bungkus yang tadi itu dapat membahayakan kesehatan karena mengeluarkan bahan kimia. Lalu cara memilih jajanan sehat yang keenam yaitu memperhatikan tanggal kadaluarsa jajanan. Ya, karena jika sudah melebihi tanggal kadaluarsa itu biasanya makanan akan berubah bentuk, ditumbuhi jamur, dan baunya juga tidak sehat. Nah, ini contohnya ada di layar. Jadi ini kadaluarsanya tanggal 1 bulan 5 tahunnya 13, jadi 2013. Nah, kalau dibeli sekarang ini berarti sudah kadaluarsa, artinya jajanannya sudah tidak sehat. Ya. Selanjutnya kita akan belajar saran dan penyelesaian masalah. Nah, kali ini dari bacaan bersepeda bersama. Ya, anak-anak perhatikan baik-baik bacaan mengenai bersepeda bersama. Ebo dan teman-teman bersepeda bersama. Mereka bersepeda di jalan dekat perumahan. Jalan itu tidak terlalu ramai oleh kendaraan. Ebo melihat Jaka bersepeda ke tengah jalan karena jalannya sepi. Ebo menyarankan bahwa sebaiknya Jaka ini tetap bersepeda di tepi jalan sebelah kiri. Jaka pun melakukan saran dari Ebo demi keselamatannya. Nah, Ebo bersepeda sambil menikmati pemandangan, begitupun dengan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, Ebo merasakan sepedanya berat saat dikayuh. Ebo menghentikan laju sepedanya. Ibu mengecek ban sepedanya, ternyata ban sepeda ibu kempes akibat tertusuk oleh paku. Nah, ibu langsung memberitahu teman-temannya. Kemudian ibu mengajak teman-teman mencari bengkel sepeda. Akhirnya ibu dan teman-teman menemukan bengkel sepeda. Ban sepeda ibu ditambal, kemudian mereka melanjutkan untuk
bersepeda. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi, saran yang dapat diambil yaitu sebaiknya jaga tetap bersepeda di tepi jalan sebelah kiri. Ya, hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan jaga. Lalu permasalahannya yaitu ban sepeda ibu itu kempes. Ya, dikempes akibat tertusuk oleh paku. Nah, selanjutnya penyelesaian masalah yang dapat dilakukan yaitu ibu dapat pergi ke bengkel untuk menambal ban sepedanya. Nah, itu tadi contoh memberikan saran pada permasalahan dan juga penyelesaian masalahnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban pengguna jalan sebagai warga negara. Nah, yang pertama kita bahas adalah kewajiban pengguna jalan sebagai warga negara. Kewajiban yang pertama yaitu menjaga kebersihan jalan. Ya, menjaga kebersihan jalan itu adalah kewajiban kita bersama. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan di jalan. Lalu bisa juga dengan gotong royong membersihkan jalan raya. Ya, seperti yang ada pada gambar. Lalu kewajiban yang kedua adalah menghargai pengguna jalan lain. Ya, karena jalan ini digunakan bersama-sama oleh banyak orang. Kita juga harus menghargai pengguna jalan yang lain. Lalu yang ketiga, tidak mengganggu pengguna jalan lain. Nah, ini yang ada di layar adalah contoh yang tidak patut ditiru anak-anak. Jadi ini pengendara motor tapi menggunakan trotoar yang harusnya digunakan oleh pejalan kaki. Nah, ini contoh hal yang mengganggu pengguna jalan lain, tidak patut untuk dicontoh. Lalu yang keempat adalah menaati aturan di jalan. Ya, misalnya di lampu merah. Jika lampu merah berarti berhenti. Nah, berhentinya juga harus di belakang zebra cross. Selanjutnya adalah hak pengguna jalan sebagai warga negara. Nah, hak yang pertama yaitu berjalan di trotoar. Lalu yang kedua, menyeberang di zebra cross. Nah, seperti yang ada di layar, ini adalah contoh siswa yang sedang menyeberang di zebra cross. Lalu yang ketiga, menggunakan jalan dengan aman. Lalu yang keempat, dihormati pengguna jalan lain. Nah, itu dia anak-anak materi pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya adalah tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 103 sampai dengan 104. Ya, penilaian harian A, B, dan C. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa untuk difoto dan dikumpulkan, nanti ini akan periksa satu persatu. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adalah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Nanti begini akan periksa. Anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.